Sebelum kita mulai, mari kita masuk ke saat teduh sejenak. Rekan-rekan dipersilakan untuk bersaat teduh. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertata di kerajaan sorga, pada sore hari ini masing-masing dari kami ya Tuhan, lepas pribadi ya Tuhan, datang di hadirat-Mu di dalam ruang ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang dengan hati ya Tuhan, yang ingin mendengarkan dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, masing-masing dari kami, supaya kami bisa benar-benar mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mendengarkan apa yang Engkau ingin katakan melalui ibadah ini. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, dan kiranya juga Engkau boleh memberkati rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, atau mungkin yang tidak dapat hadir dalam ibadah ini, agar kiranya di ibadah selanjutnya mungkin dapat berkumpul bersama dengan kami. Inilah doa kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Weh, mana? Merdeka. Oke. Shalom semua. Semua penuh dengan semangat nggak nih? Semangat lah ya, semua udah merah putih gitu ya, walaupun mungkin ada yang pakai baju hitam gitu ya, nggak apa-apa, berarti udah berkobar gitu ya, udah sisa ini debu gitu ya, tapi nggak apa-apa, berarti sudah pernah apinya besar gitu ya kemarin gitu. Oke, nah teman-teman gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur banget kita bisa berada di ibadah hari Minggu tepat di 17 Agustus. Kalau boleh tebak nih teman-teman, 17 Agustus hari Minggu kira-kira kapan lagi sih kemungkinan? Berapa? 5 tahun. Wah, mungkin setiap kurang lebih 5 tahun ya, kita baru benar-benar hari Minggu itu bertepatan dengan 17 Agustus. Oleh karena itu mungkin kita mau memaknai ya benar-benar hari ini dan hayati bersama di dalam ibadah yang bertepatan dengan 17 Agustus. Nah, aku mau tanya, apa itu nasionalisme menurut Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau coba jawab? Nasionalisme apa sih? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Mungkin menurut kakak berpakai baju batik? Kakak Michael. Oh, Kakak Michael, salam kenal Kak. Menurut kakak nasionalisme itu apa, Kak? Buat kakak? Mencintai bangsa. Wah, bener. Ibaratnya nih ya, kalau jiwa nasionalisme, kalau darah kita dibelek, isinya apa? Merah putih. Isinya Indonesia. Nah, harusnya sih seperti itu ya, jiwa nasionalisme, jiwa yang semangat gitu ya, membara gitu, selalu muda gitu ya. Tapi teman-teman, ini termasuk aku gitu ya. Sering gak sih kita ngerasa kayak apatis gitu ya sama apa yang sedang terjadi di Indonesia gitu ya, isu-isu gitu ya. Isu-isu di Indonesia kan cukup banyak, sangat beragam, dan mungkin kita merasa diri kita kecil gitu ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, kayaknya nggak berdampak deh buat pemerintahan kita gitu ya. Kayaknya nggak berdampak deh buat orang-orang gitu. Nah mungkin kita udah lesu duluan, udah lemes duluan gitu ya kalau lihat isu-isu yang terjadi di Indonesia. Nah, tapi di dalam ibadah ini kita mau diingatkan bahwa kita dipanggil gitu ya, called to be Christ agent in Indonesia, teman-teman. Kita punya Sabang sampai Merauke yang merupakan ladangnya Tuhan, dan pastinya Roh Kudus akan memimpin kita dan memampukan kita untuk menjalani rancangan Allah. Nah, kita mau bernyanyi, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyemangati diri kita, jangan lelah, kita nyanyi bersama-sama. Boleh tepuk tangan, boleh pakai gerakan, kita nyanyi dengan semangat. Jangan lelah.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Boleh pakai gerakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita semangati teman kanan, teman kiri, kita bilang jangan lelah ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan masih bangkit berdiri, ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Oke. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa kehadiran kita, baik mahasiswa, baik pekerja, dosen, ataupun siapapun kita gitu, dimanapun itu kita berada, kita adalah rencana Allah yang besar. Hari ini kita berkumpul dalam kasih Tuhan, bukan hanya sebagai umat percaya, tetapi kita juga berkumpul sebagai warga bangsa Indonesia yang diberkati Tuhan. Kita mengangkat syukur kepada Tuhan yang berkuasa, karena Ia telah memelihara bangsa ini. Hingga hari ini, bangsa ini berusia 80 tahun telah mencapai kemerdekaan. 80 tahun ini merupakan anugerah yang patut dirayakan dengan ucapan syukur dan benar-benar dengan komitmen hidup yang baru. Merdeka adalah sebuah kondisi di mana kita terlepas dari berbagai macam bentuk penjajahan. Tetapi di tengah kondisi merdeka saat ini, tak jarang kita justru mudah jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat kita terjajah kembali, dan karena dosa, kita terbelenggu untuk berperan aktif bagi bangsa kita. Dan karena dosa, ketakutan seringkali menghantui kita, membuat kita bertanya-tanya, apakah benar kita sudah menjadi pembawa terang bagi bangsa kita? Atau kita hanya sekedar berbicara saja tanpa menunjukkan aksi yang nyata? Mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Rekan-rekan dipersilakan mengakui dosa di hadapan Tuhan.
Ya Allah Bapa, kami mengaku dalam kehidupan kami, seringkali kami terjajah oleh perbuatan kami sendiri. Kami menarik diri dari berbagai isu sosial yang terjadi di tengah bangsa kami. Kami takut, bahkan bungkam karena melindungi kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sadar kasih-Mu begitu besar dan telah memerdekakan kami dari belenggu-belenggu dosa tersebut. Mampukan kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan kasih-Mu, dan mampukan kami untuk dapat menginspirasi dan memerdekakan sesama kami. Pulihkanlah negeri kami ya Tuhan, dari segala hal dan polemik yang sedang terjadi di dalamnya. Dalam nama Kristus Sang Pengampun, kami telah berdoa. Amin. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
memenuhi panggilan Allah untuk menjadi agen perubahan di Indonesia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan dan hayati lagu Menyenangkanmu yang akan menjadi pengantar kita untuk mendengarkan panggilan Allah melalui firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai Kuserahkan hatiku Tuhan kepadamu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dan nyatakan sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan pada bangsa kami. Kami bersyukur untuk nikmat, untuk karunia yang Tuhan berikan, kesejahteraan yang Tuhan limpahkan pada bangsa kami melalui pemerintah yang Tuhan pilih untuk memimpin rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Kami juga bersyukur kalau Tuhan memberikan kami peran juga untuk boleh membangun bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini, menegakkan keadilan dalam bangsa ini. Kami bersyukur untuk karunia-Mu yang begitu besar, yang lebih besar daripada yang kami bisa inginkan atau bayangkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, menjadi agen perubahan di bangsa ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya Bapak Ibu, teman-teman semua, nanti mungkin saya seringnya manggil teman-teman semua aja, karena untuk semua usia kan, bukan berarti saya mau menjadi lebih muda gitu. Ya, nah teman-teman, kita punya judul yang sangat cocok dengan kondisi bangsa kita saat ini ya. Called to be Christ agent in Indonesia, dipanggil untuk menjadi agen pekerja Allah di Indonesia. Nah, waktu menyanyikan lagu pertama tadi ya, itu wah, kalau menjadi agen kayak gitu senangnya enak banget ya. Lagu pertama tadi gembira sekali, menutup wah, gembira sekali lagunya. Ya, menjadi agen kalau selalu bersemangat, bersuka cita begitu, luar biasa. Ya, dan itu yang Tuhan inginkan. Kita terus bisa punya semangat, punya keinginan yang kuat untuk terus menjadi agen perubahan. Nah, kita coba tapi diskusi sedikit nih ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah logo kita ulang tahun yang ke-80 ini ya. Logo ini katanya, ceritanya adalah yang bunder-bunder sih itu bersatu ya, kita bersatu, harmonis, semua bersatu, saling menghargai gitu. Oke, ada juga artinya kesejahteraan di situ ya. Di dalam buriannya cukup realistis ya, pemerintah nggak bikin yang muluk-muluk sih, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, kesejahteraan keluarga meningkat gitu ya. Dan mungkin itu yang angka 8 gini continue gitu sampai Indonesia maju 2045. Nah, menurut teman-teman sekalian, kondisi kita sekarang gimana? Sesuai dengan lambang itu juga atau enggak? Bersatu, harmonis, tanpa perpecahan, tanpa gimana? Enggak apa-apa sih, ini pendapat aja juga bukan mau berdebat gitu. Gimana Daniel? Ada katanya dari belakang. Enggak. Contoh. Itu ya. Saya hampir lupa tuh. Ya gitu ya. Ya kenyataannya ada gitu ya. Oke, kenapa sih nggak dihargai gitu? Kenapa nggak dihargai? Jangan-jangan emang kita nggak dihargai. Kita yang berharga maksudnya. Kenapa? Karena kita punya hak juga untuk beribadah. Ketika kita mau beribadah, kita harus tinggal seperti yang kita lihat. Gitu ya. Tapi kenapa kita nggak dihargai? Kenapa? Kan, oke, ya, valid juga ya. Ada pandangannya. Oke. Nah, itu soal cukup satu contoh. Kalau soal sejahtera tadi, gimana? Sudah sejahtera belum? Menurunkan angka kemiskinan, udah turun belum? Udah lebih gampang belum nyari kerja? Udah itu angka meningkatkan jumlah lowongan kerja itu, kesempatan kerja itu penjelasan yang kedua. Nah, gampang nggak? Makin gampang nggak nyari kerja? Makin susah. Kenapa itu makin susah? Ya, makin susah ya kenyataannya gitu ya. Mungkin banyak kali sebabnya juga makin susah ya. Oke, nah yang terakhir itu yang muter-muter gitu kayaknya 2045 kita udah wah jaya. Tercapai nggak itu? Kira-kira 2045 menurut kalian ini? Gimana? Tercapai nggak? Silakan jawab.
Udah Mas. Belum tahu. Wajar ya. Masih jauh lah itu ya. Wajar. Kalau lihat kondisi sekarang gimana? Itu yang paling kayak mendasar adalah bonus demografi itu. Kalau itu gagal katanya, udah deh, bubar deh 2045 gitu. Nah ini bonusnya ini kira-kira usia kalian ini. Kalau ini gagal nih, gagal. Gitu. Nah gimana tuh? Kalian merasa berhasil nggak nih? Kalau kalian berhasil, amin. Ya tantangan berat lah ya. Oke. Ya, nah itu juga sebenarnya yang tercermin di Mazmur 82 ayat 1 ya. Nah, baca dulu ya Mazmur 82. Keseluruhannya, seluruh Mazmur 82 ya. Oke. Saya bacakan aja ya. Oke. Dan surgawi di antara ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah dan anak-anakmu yang maha kuasa, maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati. Dan seperti setiap penguasa kamu akan jatuh. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah, gambaran yang tadi kita diskusikan yang mencerminkan itu ya, bahwa kalau ya pemerintah kita nggak sempurna, ya banyak kekurangannya, gagal. Kalau dihakimi, ya banyak yang kena jatuh. Dan penghakiman itu ya dalam kegelapan. Ya, slide berikutnya. Ya, ketika Allah sendiri berdiri dengan otoritasnya menghakimi semua penguasa, ilah-ilah itu artinya hakim, penguasa, mereka yang diberi wewenang untuk menegakkan keadilan, untuk mensejahterakan, ya, untuk menegakkan keadilan. Kalau dihakimi, ya memang banyak kekurangannya, Nah, ya termasuk sebenarnya kita to some extent, pada tingkat tertentu, pada diberikan loh kuasa untuk meningkatkan keadilan, mensejahterakan, membawa keadilan, ya enggak? Keadilan di sekolah, di tempat kerja, di keluarga, di pertemanan, di lingkungan kalian. Kita juga nggak luput itu kalau kita diadili, kena banyak juga, penuh dengan kekurangan, ya. Kita penuh dengan kekurangan, ya. Kita juga gagal, ya. Di sidang ilahi itu kita gagal, ya, dan gagalnya parah. Berapa lama lagi kamu seperti ini? Berapa lama lagi? Ya, itu kira-kira begitu. Nah, namun kita bersyukur juga ya bahwa di dalam ayat ini juga Injil juga sudah dinyatakan, ya. Injil dinyatakan, terang Tuhan itu sudah mulai dinyatakan. Nah, bagian ini itu dikutip oleh Tuhan Yesus, ya, dikutip oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dialah yang adil, Dialah yang menghakimi. Ya, Dialah yang menghakimi. Nah, hakim adil, itu Dia yang menghakimi. Tapi kita perlu ingat, di dalam Injil, Dia yang dihakimi itu sudah mengerjakan seluruhnya, menegakkan keadilan, dan menang untuk menegakkan keadilan, ya. Ini inti dari bagian pembuka ini. Oke. Jadi kita betul sudah gagal, tapi kita juga sudah tahu bahwa Injil ada, Tuhan Yesus sudah datang dan menang. Oke, nah Mazmur ini ya
dikutip oleh Yohanes, dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 36 ya. Ya. Nah, kegagalan yang tadi digambarkan yang kita juga diskusikan itu belum seberapa gagal di dalam Yohanes ini, di dalam Injil yang Tuhan Yesus kutip ini di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 36 itu merangkum, menyatukan semua kegagalan bangsa di sidang kosmik itu, di sidang seluruh bangsa-bangsa, semua kegagalan itu direpresentasikan di sini, di Tuhan Yesus sendiri. Dia yang menanggung kegagalan itu sendiri, ya. Semua kegagalan seluruh bangsa-bangsa itu direpresentasikan di Tuhan Yesus sendiri. Oke, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ya, kata Yesus kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah ilah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Ya. Artinya gini, kalau penguasa-penguasa itu diberikan kekuasaan, aja kamu bisa boleh percaya. Kamu nggak percaya, gitu kira-kira. Kamu sendiri nggak percaya sama saya. Dan kemudian di ayat selanjutnya, di Yohanes 10 ayat selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah satu. Di Yohanes 10 ayat 30. Dan Bapa adalah satu, dan dia dilemparin. Ya, dia dilempar batu. Jadi sang hakim sendiri yang di sini yang di Mazmur 82 itu dihakimi oleh dunia. Saudara, nggak ada keadilan yang lebih tidak adil dari ini. Nggak pernah ada. Pencipta langit dan bumi yang adil, yang maha adil, diadili oleh manusia. Nggak ada yang seperti itu. Keadilan seluruh bangsa-bangsa, seluruh penguasa ditumpahkan ke dia. Ya. Ditumpahkan ke dia, ditanggung, ditumpahkan ke dia. Dia yang mulia, diadili oleh manusia. Diadili oleh kita semua, diadili. Ya. Dan dia mau diadili. Dan dia selesaikan di kayu salib. Dan menang. Dan dia selesaikan semua itu di tangannya. Ya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa menegakkan keadilan. Ya, karena itu kita bisa sekarang punya pengharapan. Kalau pemerintah bangsa-bangsa tidak adil, kita lemah dan lain sebagainya. Sekarang kita punya pengharapan karena hakim yang diadili dan mau diadili untuk menyelesaikan ketidakadilan dengan mati di salib, dengan mengalahkan dosa. Ya, bagi kita yang lemah, yang tidak bisa menegakkan keadilan. Dan oleh karena itu seruan di ayat doa di bagian terakhir, bangunlah ya Allah. Jawab, tegakkan keadilan, bisa terjawab di dalam Yesus, ya. Nah, kalau gitu ya, panggilan kita seperti apa sebenarnya? Ya. Kalau keadaan buruk, ya, seperti yang sudah kita ceritakan tadi, panggilan kita kira-kira sebagai orang Kristen menjadi agen perubahan seperti apa? Ya. Nah,
dari gambaran buruknya saja, ya panggilan kita mendesak kan ya, benar nggak? Kalau kalian merenungkan keadaan kita biasa-biasa aja nggak? Nggak apa-apa, gitu. Ya, itu panggilan mendesak. Ya, mendesak keadaannya. Tetapi jauh lebih mendesak dan radikal kalau kita melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus untuk kita, menegakkan keadilan. Oke, Dia mengerjakannya dengan mengorbankan diri. Dia yang maha adil, yang tinggi, turun ke dalam dunia. Menderita, menjadi hamba, tidak membela haknya, tidak membela diri dan mati untuk membenarkan kita, untuk memenuhi keadilan Allah, dan kita dibenarkan. Panggilan kita menjadi panggilan yang juga panggilan sangat-sangat radikal sekali. Karena Tuhan Yesus melakukannya dengan radikal. Gak ada mungkin yang lain yang bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan itu, gak ada yang lain ya. Sangat radikal. Nah kalau kita dipanggil untuk berilah keadilan kepada mereka yang lemah. Ya, Tuhan jangan, kan saya memberi keadilan pada yang lemah. Ya, saya juga sendiri lemah. Gimana dong? Berat kan ya? Tanpa karya Tuhan di dalam kehidupan kita nggak mungkin. Ya, kita sendiri lemah, gimana? Belalah hak orang sengsara. Hak saya juga tadi cerita gimana? Minoritas nggak dibela, nah gitu. Bela, aduh berat amat, masa gitu sih? Bela. Ada emang bela gitu nggak ada? Bela, ya sangat berat kalau nggak radikal, nggak bisa, sulit. Ya luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Nggak ada yang mau luputin saya kok, saya mesti ngeluputkan orang. Ya, coba kita lihat bandingin ya. Kita renungkan dulu. Nggak ada yang mau luputin saya, masa mau luputkan segala? Apaan tuh luput? Nggak ada, ya kan? Lepaskanlah mereka dari tangan yang orang fasik. Berat kali gitu. Nanti saya jadi ikut-ikut, aduh, orang fasik, aduh susah dah. Jangan ikut-ikutan deh. Lepaskanlah, saya juga sendiri belum tentu bisa. Gitu, ya. Sungguh amat sangat berat sekali. Dan tugas tadi berapa lama lagi? Nggak bisa ditawar, sudah. Tapi ya, harus itu, tapi nggak bisa. Gimana dong? Ya, syukurnya Kristus sudah melakukan untuk kita. Sehingga sekarang Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Kristus sudah melakukan. Sudah. Ya. Kristus sudah melakukan untuk kita. Oleh karena itu kita bisa. Oke. Kita melihat untuk melakukan tugas yang radikal tadi selanjutnya. Kristus sudah melakukannya buat kita. Ya, tanpa hati yang radikal seperti itu untuk melekat di hati Tuhan, melihat Tuhan yang sudah melakukan untuk kita, nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita melakukannya, nggak mungkin. Kalau kita nggak melihat Tuhan sudah melakukan buat kita, nggak mungkin. Ya, Tuhan sudah melakukan buat kita semuanya, ya. Berilah keadilan. Ya, berilah keadilan. Dia yang maha adil diperlakukan tidak adil. Supaya kita yang tidak adil dibenarkan. Dia sudah lakukan buat kita. Dia sudah.
Dia yang memberikan itu. Sehingga kita juga perlu bisa melakukannya. Dia sudah memberikan. Ya. Kemudian berilah hak. Dia yang berhak atas segala kemuliaan melepaskan haknya supaya kita yang tidak berhak, yang menolak hak itu, yang menolak anugerah itu dibela, dibenarkan. Oke? Dia sudah melakukannya. Tanpa hati yang melekat pada Tuhan seperti itu berat sekali, tapi karena dia sudah melakukannya buat kita, sekarang kita dengan Roh Kudus bisa punya kekuatan, punya kemampuan untuk melakukannya dan mungkin melakukannya dan akan digenapi oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan. Luputkanlah dia yang tidak diluputkan dari murka Allah agar kita diluputkan dari murka Allah. Dia sudah melakukan. Kita diluputkan, ya. Kita diluputkan dari itu. Diluputkan dari rasa bersalah yang terus-menerus, nggak perlu, ya. Diluputkan dari maut. Oke? Tanpa melihat itu kekuatan kita. Itu isi hati Allah. Itu yang ingin Allah miliki di hati kita. Melihat betapa besar kasih Kristus. Terpikat, terpukau. Akan betapa besar kasih Kristus. Kalau tanpa itu, tantangan yang tadi kita diskusikan, nggak mungkin kita bisa lewati. Ya. Nah, lepaskanlah. Ya. Dia tangannya diikat, supaya tidak ada yang lepasin. Semua ya, dibelenggu. Supaya kita apa? Kita memerdekakan. Bisa dengan merdeka mengasihi. Tapi itu karena karyanya dia dulu yang rela diikat dan tidak dilepaskan. Demi supaya kita bisa merdeka mengasihi. Dia sudah lakukan itu. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita untuk memimpin kita untuk bisa melakukan itu. Karena dia sudah melakukan itu. Ya, oke? Ya. Ya, sekarang kita bisa melihat sekarang bagaimana setiap pihak tantangannya untuk melakukan kehendak Allah itu. Oke. Nah, penguasa diminta untuk menegakkan, mereka yang mewakili untuk menyatakan keadilan, yang menegakkan kebenaran, mensejahterakan rakyat, ya punya banyak tantangan, banyak godaan, ya. Kita bisa lihat bagaimana sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi satu persatu bagaimana karya Tuhan itu mengubah sang penguasa, oke? Mengubah sang penguasa, yang menebus kegagalan sang penguasa. Oke, nah sebagai penguasa, pembela, ya, pembela, dia punya sesuatu, punya kemampuan untuk berkuasa, untuk melakukan sesuatu, berkuasa untuk menegakkan keadilan. Oke, nah tapi benar sebuah penguasa yang memiliki kemampuan itu bisa melakukan keadilan. Ya, tanpa salib. Kita tadi mengeluh loh. Ya, kita tadi beberapa penguasa ini tadi ada contoh. Kita minoritas sih Pak, minoritas. Nah, sudah apa penguasa gimana? Bisa. Nah, ya kita bertantangan. Ya, beberapa hari lalu kadang-kadang saya ini ini contoh kecil di mahasiswa, ya. Waktu kalau saya mengajar, saya kadang-kadang ini mengatakan ini, ya. Jadi kalau saya mengajar di depan komputer, anak-anak pakai komputer, komputernya saya nggak bisa lihat, gitu kan. Kadang-kadang dia main game, bukan website apa gitu. Saya ngomong ini, udah main game, tapi saya juga bisa saya bisa lihat komputernya, main game gitu.
Banyak itu bisa main game gitu, bisa bareng-bareng main gamenya. Nah, terus ya saya coba gini hitung-hitung, saya suruh hitung. Ayo kita hitung yuk, berapa biaya kamu kuliah satu ketika ketemu ini kita sampai selesai. Hitung-hitung, 100.000 kira-kira. Jadi dia duduk, kalau duduk selesai, itu 100.000 dia bayar duduk, 100.000. Oke, setiap anak. Nah, terus kadang-kadang saya cerita gini, itu ada anak kan di UKI, itu banyak anak juga yang nggak kuliah, jualan rokok, jualan air minum, ngejar-ngejar mobil, kalau keluar tol itu ya panas-panas, kasih air, habis itu ngambil kembaliannya, lari gitu. Terus dapat, saya tanya-tanya berapa penghasilannya kalau 40.000. Nah, terus saya tanya terus sama mahasiswa, begini, apa yang membuat kamu merasa berhak mendapatkan 100.000 dengan main game, sementara yang lain dapat 40.000, kepanasan, kehujanan, mau ditabrak mobil. Kira-kira gitu. Nah, terus langsung setelah dia diam, baru sadar, waduh, iya kok begitu. Nah, sampai beberapa kali kadang saya gitu. Nah, itu berubah ya, mulai berubah, mulai rajin, mulai wah jangan main-main lah gitu ya, mulai gitu. Nah, saya mau menggambarkan teman-teman, baru saja sedikit kita mempunyai sesuatu 100.000 ya, 100.000 kita sudah mempunyai milik itu, mempunyai kekuasaan kita bisa gunakan. Kita udah bilang gini, emang siapa lu mau ngatur-atur saya? Saya berhak menggunakan 100.000. Menurut saya gimana? Terserah saya dong. Oke, 100.000 loh. Oke, berserah. Orang lain susah dong. Ya nasibnya sendiri kali. Ya, terserah gua dong. Oke, 100.000. Gimana kalau kita nanti diberikan kekuasaan yang tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan semua orang mau ngejar lebih tinggi, gimana caranya supaya lebih tinggi? Wah, makin tinggi, makin banyak lagi caranya untuk yang menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk yang enggak benar. 100.000 aja bisa. Apa hak kamu? Jadi naik lagi, apa hak kamu terus? Oke. Lemah sekali. Oke, ya. Kemarin juga diskusi itu setelah saya kebaktian kemarin dengan jemaat, juga jemaat ini tantangan juga ini ya, kerja terus dapat gambaran bahwa gimana kerjanya, ya begitulah Pak, apa artinya begitu, ya susah juga Pak dapat kerja, ini kerjaan gini baru lulus S3. Terus ya kenapa susah? Ya dibilang tantangannya sih berat gimana? Ya ini, saya misalnya saya hitung-hitung Pak, saya udah kerja keras gitu, ini kalau saya hitung mau naik satu tingkat aja di atas saya, itu ada 20 orang Pak yang saya harus lalui. Oke, 20 orang yang saya harus lalui. Terus gimana? Ya nggak mungkin lah Pak. Dia bercanda. Itu kalau nggak 20 orang naik pesawat, kita juga nggak akan naik ke atas itu Pak. Gitu. Sampai dia bercanda gitu. Oh gitu ya. Ya udah saya bilang nikmatin aja ini kerjaan yang kerjakan kan yang penting berkontribusi. Saya bilang gitu. Saya juga nggak itu institusi saya juga tetap ada kok Pak. Buat apa saya nggak perlu ada saya gitu. Terus ya paling tidak kan kamu bisa mengerjakan sesuatu yang baik sehingga hasil pekerjaan kamu, unit kamu, institusi kamu baik gitu. Terus dia bilang gini, ya kalau saya mau musuhin Pak, ngapain kamu kerja baik? Malah dimusuhin Pak gitu. Gitu ya? Oh iya, naik pangkat apa itu nggak kerja baik Pak gitu. Kamu jangan rajin-rajin gitu, kayak merasa kesayangan atau gimana gitu. Saya bilang, ya udah dinikmatin aja,
Yang penting bisa kerja, dapat hasil, nggak bisa nabung, Pak. Nah, tantangannya begitu, ya. Oke, maksudnya untuk mendapatkan keadilan itu berat sekali, untuk meningkatkan kesejahteraan itu berat. Kalau nggak sungguh-sungguh kalian berusaha, berat sekali. Kalau kalian nggak berusaha sungguh-sungguh, hasilnya jelek, kesejahteraan tidak meningkat, keadilan tidak meningkat. Kalau diusahakan, bisa juga berat. Itu satu. Tapi terus juga tantangannya, kalau udah punya sesuatu kuasa, terus, wah enak. Emang siapa lu? Saya kan yang punya. Oke? Itu sesuatu yang berat sekali, radikal sekali untuk bisa melakukan. Ya, sebagai penguasa, sebagai sesuatu yang memiliki sumber daya untuk bisa menegakkan keadilan. Oke, berat kan? Teman-teman mungkin bisa nanti udah mulai merasakan, mungkin bisa merasakan. Ya, tanpa salib ya mungkin. Oke, tanpa salib tidak mungkin bisa. Kalau kita nggak bisa ya melihat salib Tuhan, bahwa melalui salibnya Tuhan rela merendahkan diri, hakim yang mulia dihakimi, ya untuk kita mati bagi kita supaya kita selamatkan. Kita nggak mungkin. Karena dengan hanya itu saja kebanggaan kita runtuh. Kita nggak bisa bilang ini punya saya mau seenaknya, nggak bisa. Dia sudah memberikan segala-galanya dengan mati. Kita nggak bisa bangga apa-apa. Kita hanya orang berdosa yang perlu diselamatkan, yang diselamatkan. Kita nggak punya kebanggaan. Kita nggak bisa bilang ini dosa saya enaknya saya mau pakai. Nggak bisa, ya, karena dia sudah melakukan begitu besar bagi kita, ya, yang mematahkan segala kebanggaan kita. Oke, kita harus bertanggung jawab karena dia begitu besar, ya, untuk kita melakukan keadilan. Nah, ketika kita berkuasa kita bisa jatuh karena keadilan itu bisa menjadi oke, saya punya kuasa, bukan hanya saya tidak mau, saya menggunakan kekuasaan dengan salah gitu, ya, dengan lalim, saya tidak mau, saya enaknya buat saya. Tapi ada yang licik lagi, saya gunakan kekuasaan, kalau kekuasaan itu menaikkan citra saya sehingga saya mendapatkan kekuasaan lagi. Oke, saya itu bisa, itu liciknya, ya, dosa. Oke, saya gunakan kekuasaan kalau naik citra saya naik supaya saya dapat kekuasaan lagi. Oke, jadi kalau memilih-milih bagaimana menegakkan keadilan, dipilih menegakkan keadilan yang ada di TikTok, semuanya, ini, jadi pahlawan gitu. Tapi kalau itu nggak dilihat orang, ya nggak mau saya, nggak mau, nggak ada apa yang buat saya. Oke, itu tantangan kekuasaan. Nah, tanpa Kristus kita melihat bahwa Dia rela diperlakukan tidak supaya kita dibenarkan, kita nggak mungkin melakukan itu tadi. Ya, kita yang hina, yang menolak, Dia rela diadili demi kita dan tidak mempertahankan diri supaya kita dibebaskan, supaya kita dibenarkan. Kita juga melihat itu tergerak dan terpikat hatinya untuk membela keadilan bagi mereka yang tidak terlihat, yang tidak dilihat. Kan kita juga hina, yang tidak dilihat, ya. Kemudian juga bagi penguasa, ya, belalah hak, membela hak bagi apa? Kelompoknya sendiri, supaya kelompoknya sendiri itu juga lagi makin berkuasa lagi. Membela hak sih, tapi untuk mendapatkan kekuasaan lagi. Yaitu kalau dikasih kuasa, ya, kita begitu. Kita jatuh, ya,
Kita membela hak kita sendiri, yang di lingkaran kita sendiri supaya kita kekuasaannya terjaga, nah, gitu. Bela hak sih, oke? Itu kejatuhan juga yang lain ya. Tanpa kita menyadari bahwa kita yang tidak berhak dibela, diselesaikan, dibela supaya kita selamat, sulit kita bisa melakukan, kita membela siapapun yang lemah, yang bukan kelompok kita, ya sulit. Tuhan Yesus tidak memandang bulu siapa yang mau dibela, siapa, semua dia bela, yang mau menerima dia, bela. Oleh karena itu juga kita membela semua, karena Tuhan Yesus sudah melakukannya itu buat kita, yang tidak bukan siapa-siapa, dibela, oke? Ya, nah, saya mau menarik ini ke satu prinsip teman-teman semua ya, bahwa manusia ketika manusia diberikan kekuasaan itu begitu besar, begitu mulia. Kita belajar beberapa minggu yang lalu di bagian penciptaan, oke? Begitu besar, begitu mulia, dipercayakan mengelola alam ini untuk mensejahterakan dunia, untuk mensejahterakan manusia, ya, begitu besar. Tapi begitu dikasih itu semua, Tuhan langsung memperingatkan kita. Kamu jangan makan buah itu, buah pengetahuan baik dan buruk. Langsung diingatkan. Memang begitu besar kuasanya, begitu besar yang diberikan pada kita untuk mensejahterakan. Tapi diingatkan, jangan makan itu. Kamu nggak bisa mempunyai moral otonomi, menentukan yang baik, yang buruk. Begitu kamu mau memiliki itu, memiliki moral otonomi, saya bisa menentukan baik dan buruk. Langsung nggak bisa, langsung mati. Karena itu memang natur kita. Kita hanya ciptaan, dia yang menentukan baik dan buruk. Dan kita hanya mengikuti dia, firman-Nya, melakukan baik dan buruk. Kita nggak bisa. Nah begitu Hawa makan, rasanya, wah saya sudah memiliki baik dan buruk, saya berotonomi menentukan baik dan buruk. Nggak bisa. Begitu langsung tes yang pertama gagal. Mana yang lebih baik, Hawa atau Adam? Dia yang salah, Pak. Salah, dia nggak baik. Dia yang suruh saya makan. Padahal sama-sama makan. Sama-sama salah. Dia nggak bisa menentukan lagi moral otonomi yang mana yang baik, yang mana yang benar, nggak bisa. Penolongnya sendiri bilang, kamu salah. Kamu yang membuat saya, ya silakan. Saya lebih superior daripada kamu. Kamu yang membuat saya begini, oke? Nah, itu kegagalan ya manusia di dalam dosa, dan kita perlu terus bercermin melihat Tuhan Yesus agar kita juga bisa diluputkan menjadi penguasa yang adil, yang bisa menegakkan keadilan. Tanpa terpikat dengan itu sulit sekali ya. Kita tidak bisa luput dari kita membiarkan yang lemah tetap dalam kelemahan misalnya, supaya kita terus berharga. Dia tergantung, itu bisa, itu ya. Luputkanlah, enggak, kita enggak luputkan. Kalau kita luputkan nanti kita enggak tergantung. Luputkan kita enggak berkuasa lagi, ya itu jahatnya juga, ya kita bisa begitu. Tapi kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus meluputkan kita, yang sama sekali enggak pantas diluputkan, kita enggak akan melakukan itu. Kemudian menciptakan ketergantungan juga, kita ini senada, kita sebagai pahlawan ketika kita berkuasa dan seterusnya. Ya, kita perlu melihat terus Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus bagi kita, baru kita bisa melihat dari kegagalan yang ditegur oleh Tuhan tadi. Berapa lama lagi kamu membiarkan? Berapa lama lagi? Kita harus melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Nah, namun kegagalan itu sendiri juga tidak dimonopoli oleh penguasa, ya. Tapi juga korban juga bisa memiliki kegagalan itu. Ya, korbannya sendiri, yang lemah tadi kita sebut yang lemah, bisa. Karena sebenarnya kegagalannya bukan soal dia lebih lemah ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kegagalannya adalah superioritas
dari moral, merasa lebih tinggi secara moral dengan orang lain. Dan korban juga bisa seperti itu, ya. Korban juga bisa seperti itu. Kita bisa melihat, ini juga perlu tolong ya. Korban juga bisa seperti itu. Kita menuntut keadilan, tapi keadilan yang bersifat pembalasan tanpa ujung. Oke. Nah, ini bisa jadi korban. Kita kalau merasa lemah menjadi korban, kita bisa bilang itu yang salah, saya korban. Tapi saya ingin pelihara terus itu supaya kita bisa bilang itu yang salah terus, saya korban. Saya yang benar, saya korban. Saya terus mengidentifikasi diri, mengidentikan sebagai korban. Itu identitas saya, sehingga saya terus bisa bilang dia salah, dia salah, dia salah. Gitu. Kita jadi superior, karena dia salah kan, saya korban. Sekalipun dia sudah nggak melakukan lagi, kita bilang, saya korban, kamu yang salah, terus, ya, membalas terus seperti itu. Karena dia pingin superioritas moral kita, saya korban, kamu yang salah, terus dipelihara, bisa seperti itu. Oke, ya bisa juga seperti itu. Tapi kalau kita ingat, kita itu hanya dibenarkan sama-sama orang berdosa yang yang perlu diselamatkan, kita enggak bilang gitu, sama. Dia salah, kita juga orang berdosa. Dia penguasa, saya korban, tapi kita sama-sama orang berdosa yang perlu diselamatkan. Ya, kita akan melakukan, kita mencoba identik dengan itu. Oke, nah terus memonopoli, ya tadi sama juga, jadi memonopoli identitas korban itu sebagai identitas yang benar gitu, yang lebih mulia, yang lebih superior, karena dia salah, dia yang salah gitu ya. Nah ini teman-teman, menurut saya sekarang juga sangat-sangat berkembang melalui sosial media, gampang sekali. Karena gampang sekali kita dipicu dengan kesedihan, kebencian gitu. Dan itu diputar dengan di sosial media begitu rupa, dengan AI, dengan algoritma yang terus dibuat canggih, itu kita bisa gampang sekali kena, dan kita bisa mengidentifikasikan diri dengan korban itu. Jadi kita bisa, wah orang itu kok kayak gitu, saya nggak gitu, saya bukannya kayak gitu. Kita merasa bangga, kita merasa punya dignity dari indignity, jadi punya dignity, saya berharga karena saya bukan gitu, saya nggak mau begitu, itu orang jahat sekali. Dari kebencian kita bisa merasa berharga. Lucu ya, kalau kita berharga bukan dari anugerah, tapi dari kebencian kita bisa merasa berharga. Saya nggak gitu, saya bukan orang yang seperti itu, saya yang begini. Wah banci banget, itu diputar terus, jadi kita merasa berharga karena kebencian, merasa superior padahal karena kebencian gitu. Nah ini juga terus diputar juga, jadi kelemahan kita ya, terus seperti itu, dan jadi sulit sekali menegakkan keadilan dan kebenaran karena hal seperti itu ya. Nah Tuhan Yesus juga menebus yang korban itu ya, tidak perlu terus merasa korban orang lain terus salah ya, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Kita sama-sama orang bersalah, kita perlu orang-orang yang perlu diselamatkan, dan Yesus sudah menyelesaikan. Ya, kita harus membangun keadilan yang merestorasi, yang memperbaiki hubungan sesama. Tidak perlu terus jadi korban, nggak pernah selesai, gitu. Ya, sampai berabad-abad. Ya, ada petikan yang sampai berabad-abad, pada udah dulu nggak selesai sampai sekarang. Ya, karena identitasnya selalu dibangun dengan itu. Saya yang korban, kamu yang salah. Ya, sudah nggak lain itu. Nah, jadi sulit sekali dibangun keadilan itu. Oke? Ya, teman-teman. Nah, ya, dengan melihat karya Kristus bagi kita semua, bagi kita yang telah Dia kerjakan bagi kita, ya, hakim yang rela
dihakimi, meninggalkan takhta yang mulia, jadi hamba, jadi hina, tidak membela, tidak mengambil haknya, tidak diluputkan, supaya kita bisa dapat pembelaan dia, dapat keadilan, dibenarkan, dilepaskan dari dosa. Maka sekarang kita bisa melakukan itu semua tanpa beban lagi. Ya, tanpa beban lagi, karena dia sudah kerjakan semuanya buat kita. Kita sekarang bisa melakukannya dengan ucapan syukur. Tuhan, Engkau sudah melakukan buat saya. Sekarang saya melakukannya buat orang lain dengan ucapan syukur, bukan dengan beban. Kalau kita mau memakai diri kita sendiri, nggak bisa, ya, tidak bisa. Kita tidak mampu untuk itu. Tantangannya berat sekali. Berat sekali karena satu, kita pasti selalu takut kalau gagal gimana? Kalau gagal gimana ya? Baru menjalaninya aja udah stres, gagal, kalau gagal gimana? Kalau gagal, rasa bersalah banget. Malu banget. Ya, malu banget. Beban terus. Tapi juga kalau berhasil, enggak kalah buruknya. Kalau berhasil kita jadi bangga. Jadi merasa beda dengan orang lain, lebih superior dari orang lain. Which is itu bukan keadilan itu sendiri. Ya, enggak selesai. Oke. Hanya di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mengerjakan itu buat kita semua, sekarang kita bisa melakukannya dengan sukacita, dengan mengucap syukur. Kalau gagal, kalau gagal, kita lakukan lagi karena dia sudah berhasil. Dia sudah mempercayakan itu kepada kita. Kalau berhasil, nggak perlu bangga. Karena kita itu cuma anugerah, kita sudah diberikan keadilan itu. Cuma anugerah, kita cuma orang berdosa yang dianugerahkan, yang diselamatkan. Nggak perlu bangga. Nah, oke, hanya Kristus yang bisa melakukan itu buat kita untuk menegakkan keadilan, untuk menjadi agen perubahan di Indonesia. Ya, kiranya kita bisa memberikan keadilan, membela hak, meluputkan, melepaskan, melainkan ucapan syukur. Amin. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, seperti lagu yang sebelumnya kami nyanyikan, kami sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan memperlihatkan hati Tuhan kepada kami, betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan membela kami, betapa Tuhan meluputkan kami, melepaskan kami dari dosa, betapa Tuhan menegakkan keadilan dan membenarkan kami karena karya-Mu di kayu salib. Tuhan, mampukan kami untuk melihat terang salib-Mu, untuk melihat karya-Mu ini terus-menerus dalam hati kami. Perkaya kami dengan pemahaman ini, buat hati kami terpukau dengan ini, sehingga kami dalam kehidupan kami sehari-hari boleh terus dimampukan tahap demi tahap untuk menyatakan keadilan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan pada dunia ini, khususnya di Indonesia, sehingga kami boleh menjadi alat dan agen perubahan dimanapun Tuhan menempatkan kami, di kampus, di keluarga kami, di tempat kerja, dan di tempat-tempat yang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, memberi kami kekuatan dan bijaksana untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat
kami di GKI Bogor Baru untuk mereka yang sakit, khususnya untuk Pak Gideon. Tuhan kiranya terus memulihkan Pak Gid, sehingga dia boleh memperoleh kesehatan yang cukup untuk menyatakan kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui hidupnya. Kami berdoa untuk keluarga, juga Tuhan berikan kekuatan, ketekunan, kerendahan hati, kerelaan untuk terus merawat Pak Gid. Kami juga berdoa untuk kesehatan para lansia yang lemah secara fisik, juga untuk jemaatmu yang lain. Tuhan kiranya menilik mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, juga kesehatan, kiranya Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk retreat yang direncanakan oleh pemuda. Tuhan kiranya memimpin mereka yang mengurus hal ini, yang menangani ini. Tuhan memberikan bijaksana untuk mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan memberikan kerajinan sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik dan menjadi berkat buat jemaat, buat pemuda khususnya. Juga untuk perkuliahan untuk mahasiswa di semester yang baru, kiranya Tuhan juga memberikan bijaksana untuk boleh menyesuaikan dengan perkuliahan dan kehidupan kampus yang baru, sehingga mereka boleh belajar dengan efektif dan menggunakan waktu dengan baik dan bisa melalui semester yang baru bagi mereka dengan hasil yang baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan ketekunan dalam keadaan lowongan kerja yang tidak banyak, yang sulit. Tuhan berikan juga kemampuan yang lebih, berikan ketekunan juga untuk meningkatkan kemampuan yang ada sehingga mereka boleh mendapat peluang pekerjaan yang lebih banyak dan mereka boleh juga bekerja, berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang berpacaran dan mencari teman hidup. Tuhan juga pimpin mereka, Tuhan mampukan mereka untuk memilih apa yang Tuhan kehendaki, memilih mereka yang menjadi teman yang sepadan untuk sama-sama boleh mendukung dalam pertumbuhan rohani mereka, sehingga pada saatnya mereka boleh jadi keluarga yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan kehidupan jemaat kami. Ya Tuhan yang memberkati dan kami boleh hidup dalam sukacita dan damai sejahtera kepada Tuhan dan terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan dapat dilakukan langsung saat ibadah, atau ditransfer melalui rekening bank BCA, atau lewat barcode. Mari kita menyanyikan Apalah Arti Ibadahmu untuk mengiringi persembahan kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tertulis dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan Hakim yang adil, Engkau peduli pada orang yang lemah dan tertindas. Kini kami membawa persembahan ini sebagai wujud syukur. Pakailah untuk pekerjaan-Mu menghadirkan keadilan dan berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya. Pulanglah ke kampus, ke tempat kerja, ke keluarga kita, kemanapun, sebagai umat yang telah dibenarkan dan diutus oleh Kristus. Berilah keadilan, belalah hak, luputkanlah, lepaskanlah, sebab di dalam Kristus semuanya telah dikerjakan bagi kita. Amin. Aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupanmu, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sekedar pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja Raja. Ya ya ya, memanggilku menuai adanya. Anugerah keselamatan. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupanmu, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Anugerah keselamatan. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, ada kesalahan teknis tadi itu doa berkat, jadi saya ulang lagi ya. Pulanglah ke kampus, ke tempat kerja, ke keluarga kita, sebagai umat yang telah ditebus, dibenarkan oleh Kristus. Berilah keadilan, belalah hak, luputkanlah, lepaskanlah, sebab di dalam Kristus semuanya telah dikerjakan bagi kita. Amin. Haleluya, amin.
Bapak Ibu sekalian dengan tetap berdiri. Silahkan berdiri kembali. Untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, sekarang kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk dan mengambil waktu hening sejenak. Oke, selamat sore dan selamat hari Minggu semuanya. Oke, iya, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan selamat Hari Kemerdekaan untuk kita semua. Nah, sebelum masuk pengumuman, mari kita berterima kasih kepada PF kita, pelayan dan misi kita yang melayani pada hari ini. Kita masuk ke pengumuman pertama. Sehubungan dengan tanggal 31 Agustus 2025 yang bertepatan dengan minggu kelima, ibadah kedua akan digabung dengan ibadah umum pagi pukul 9. Oke. Nah, yang kedua, sehubungan dengan penutupan bulan kesenian akan diadakan setelah ibadah pagi minggu 31 Agustus akan ada kuis berpacu dalam Kidung Rohani. Bisa daftar ke TU atau Bu Maya yang nomornya tertera di atas. Oke. Yang ketiga ada acara dari Pokja Kebangsaan GKI Klasis Jakarta Selatan yaitu Tur Butenzorg keliling Bogor pada tanggal 13 September di jam 8 sampai 3 sore. Yang mau ikut dapat daftar ke KIK.
Oke, nah ini ada Retret Pemuda GKI Bogor Baru, Grow and Glow yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 September di daerah Megamendung. Yuk teman-teman ikut retret. Untuk retretnya sendiri ada biaya 75.000 jika mau retret dan membeli kaosnya biaya seragamnya dengan harga 175.000. Yuk yang mau daftar dan gak sabar mau ikutan bisa langsung aja daftar yang udah ada barcode-nya. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke Kak Fali, Kalia, dan Kak Shema. Selamat hari Minggu. Bagi teman-teman yang mau ikut tapi kok dirasa aduh lagi akhir bulan nih Kak Sema gitu ya, tenang ya, banyak hamba Tuhan yang akan siap membantu. Jadi teman-teman tinggal hubungi aja kontak personnya, Kak aku mau banget ikut tapi maaf aku mungkin lagi akhir bulan gitu ya. Tenang, kita pasti bantu dan fasilitasi untuk semuanya bisa ikut bareng-bareng. Nah teman-teman, tidak hanya ya Indonesia yang berulang tahun ke-80, tetapi ada 2 orang teman kita yang berulang tahun di hari ini, yakni Elis dan juga Kak Lia. Kita nyanyikan selamat ulang tahun. Silakan maju. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu